Tiga kurir narkoba jaringan lapas dibekuk BNN saat melintas menggunakan mobil pribadi di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. 17 kg narkotika jenis ganja asal Aceh disita oleh petugas. Sejumlah anggota BNNP Sumatera Barat mengepung sebuah mobil pribadi di kawasan Bukit Tinggi. Sebelumnya, perjalanan pelaku saat melintas perbatasan Sumatera Barat dengan Sumatera Utara telah diintai petugas. 3 pelaku di dalam mobil, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang diduga kurir narkoba diringkus petugas berkaos santai namun bersenjata lengkap. 7 paket besar narkotika jenis ganja kering seberat 17 kg yang disembunyikan di dalam mobil berhasil disita. Pelaku mengaku membawa belasan ganja dari Provinsi Aceh untuk diedarkan di Kota Padang. Ketiga pelaku mengaku kurir narkoba jaringan lapas yang diperintah seorang napi di lapas Sawah Lunto yang saat ini tengah dikembangkan. Kini BNN masih melakukan pendalaman jaringan narkoba lintas provinsi para pelaku. Para pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Menganggap wasit berat sebelah usai tim kesayangannya kalah, kerusuhan antar supporter pecah di Banjarnegara, Jawa Tengah. Akibatnya 3 anggota polisi dan 1 supporter terluka terkena lemparan batu. Penonton harap tenang. Kerusuhan pecah saat final Tarkam antara tim Potato Ribbon melawan GRKP FC di lapangan Kayuren, Pagentan, Banjarnegara. Kejadian dipicu kekecewaan supporter atas keputusan wasit yang dianggap berat sebelah. Akibatnya sejumlah penonton nekat memasuki lapangan sebelum laga usai. Akibat kejadian ini, 3 anggota polisi terluka dan 1 orang supporter terluka di kepala, pipi, kening hingga dagu akibat lemparan batu dan potongan bambu. Padahal untuk pengamanan laga final ini polisi menerjunkan 500 personil gabungan dari TNI dan Polri. Hingga saat ini polisi masih mendalami dan akan mengevaluasi serta memperketat turnamen berikutnya. Laga final ini berakhir dengan kemenangan GRKP FC dengan skor 2-0. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di seputar iNews Siang bersama saya Camar Haenda. 1 unit bus yang mengangkut puluhan penumpang terbakar. Akibatnya seluruh penumpang terlantar di tengah jalan. Detik-detik kebakaran yang melahap bus PO Haryanto terekam kamera warga. Api yang berasal dari bagian belakang langsung melahap badan bus di tengah jalan raya Temanggung, Jawa Tengah. Beruntung seluruh penumpang bus berhasil dievakuasi menyelamatkan diri. Peristiwa ini berawal saat bus yang berangkat dari arah Yogyakarta menuju Pati. Sesampainya di desa Kerajaan Pringsurat tiba-tiba terdengar suara dari bagian belakang bus dan mengeluarkan percikan api. Percikan api yang muncul membuat penumpang panik. Seketika para penumpang bus langsung berlari keluar bus untuk menyelamatkan diri. Polres Temanggung masih menyelidiki penyebab kebakaran ini. Sementara para penumpang dijemput oleh bus lain yang akan mengantar hingga ke tujuan. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono, iNews melaporkan. Sebuah gudang penampungan barang bekas dilalap si jago merah di Jalan Tempua, Medan, Sumatera Utara. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api melalap habis seluruh isi gudang. Bahkan beberapa kali terdengar ledakan. 2 unit mobil yang berada di lokasi juga turut terbakar. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api padam 1 jam kemudian. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.
2 unit kamar dan 1 lift di apartemen City Park Cengkareng, Jakarta Barat porak-poranda setelah ledakan besar terjadi di salah satu kamar. Diduga kuat, ledakan berasal dari kebocoran tabung gas. Ledakan besar terekam kamera CCTV di lorong Tower F, apartemen City Park Cengkareng, Jakarta Barat. Akibat ledakan, 2 unit kamar hancur porak-poranda dan atap pun ambruk. Kerasnya ledakan mengakibatkan lift yang berada di lantai tersebut rusak parah. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran, namun diduga kuat ledakan berasal dari kebocoran tabung gas di salah satu kamar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Menurut informasi, unit apartemen tersebut dihuni seorang WNA asal Tiongkok. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, 2 orang terjebak dalam kabin minibus yang dihantam kereta KRL di perlintasan kereta Jembatan Gantung Cengkareng, Jakarta Barat. Kedua korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Warga mengevakuasi 2 orang penumpang yang terjebak dalam minibus usai tertabrak kereta KRL di perlintasan Jembatan Gantung Cengkareng, Jakarta Barat. Sebelumnya, sopir minibus nekat menerobos palang kereta meski sudah diingatkan petugas. Akibat kejadian ini, minibus ringsek dihantam kereta KRL dari arah Duri menuju Tangerang. Meski tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun kemacetan sempat terjadi setelah evakuasi dilakukan. Sementara itu, kedua korban yang berada di dalam mobil selamat dan dilarikan ke rumah sakit. Kasus ini kini sudah ditangani unit Laka Lantas Satwil Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pasien kritis yang harus dirujuk ke rumah sakit terpaksa dievakuasi menggunakan perahu nelayan di Sampang, Jawa Timur. Ironis, speedboat milik pemerintah tak bisa digunakan karena BBM sudah habis terpakai. Beginilah kondisi seorang pasien dari Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, tengah terbaring di sebuah perahu kecil saat hendak dirujuk ke sebuah rumah sakit. Pasien didampingi pihak keluarga dengan kondisi sudah tak sadarkan diri atau kritis dalam perahu nelayan dalam kondisi terpasang selang infus dan oksigen. Diketahui pasien alami kambuh lantaran gula darahnya rendah. Pihak keluarga membawa ke puskesmas, namun karena kondisinya memburuk membuat petugas medis menyarankan untuk dirujuk menggunakan kendaraan ambulans laut atau speedboat. Akibat speedboat yang disediakan tak beroperasi, pasien terpaksa dibawa menggunakan perahu kecil hingga videonya viral di media sosial. Setelah pasien berada di salah satu rumah sakit di Sampang, kondisinya mulai membaik. Namun tak lama kemudian, kondisi pasien dikabarkan kembali memburuk dan dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman melaporkan.